Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semua, jumpa lagi di pelajaran agama Islam. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah masih lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu tentang sholat Jumat. Perhatikan kaidah di bawah ini. Barang siapa yang berbicara ketika khatib sedang berkhutbah, maka ibadah Jumatnya sia-sia. Nah, tolong dipegang betul-betul kaidah ini, hadis ini diperhatikan baik-baik dan diterapkan. Ketika khatib sudah berada di atas mimbar, sudah mengucap salam, siap berkhutbah, maka tolong jangan pernah mengeluarkan sepatah kata pun, jika tidak ingin ibadah Jumat kita menjadi sia-sia. Kalau ingin ibadah Jumatnya sia-sia, silahkan ngobrol, silahkan ribut ketika khatib sedang berkhutbah. Tetapi orang beriman ingin ibadah Jumatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ngobrol lagi, jangan berbicara lagi ketika khatib sudah berada di atas mimbar siap berkhutbah. Pokok pembahasan materi kita kali ini adalah ada 7. Yang pertama, pengertian sholat Jumat, hukum sholat Jumat, dalil sholat Jumat, syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat, halangan yang menghalangi seseorang untuk sholat Jumat, keutamaan sholat Jumat, dan tata cara sholat Jumat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian sholat Jumat. Abi yakin kalian sudah mengetahuinya. Sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan secara berjamaah pada waktu zuhur di hari Jumat. Perhatikan yang digaris bawahi. Sholat Jumat itu 2 rakaat, jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang ya. Harus 2 rakaat. Dikerjakan secara berjamaah. Nah, artinya tidak boleh munfarid, tidak boleh sendiri. Harus berjamaah. Pada waktu zuhur, nah, nggak boleh dikerjakan di waktu subuh, waktu asar, maghrib, isya, harus di waktu zuhur. Dan yang namanya sholat Jumat ya harus di hari Jumat. Sholat Jumat sebaiknya dikerjakan di masjid. Boleh nggak di selain di masjid, di tempat lain? Boleh, asalkan muat, ya asalkan bisa menampung jamaah. Tetapi lebih baik di masjid, karena kalau di masjid sudah terjaga kesucian dan kebersihannya. Hukum sholat Jumat, apa hukumnya? Hukum sholat Jumat adalah fardu ain. Fardu ain itu kewajiban individu bagi laki-laki ya. Hukumnya fardu ain. Artinya bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, kalau sudah ada 1 orang saja yang melakukan, yang lain boleh tidak melakukan. Itu fardu kifayah, kewajiban berjamaah, kewajiban berkelompok. Tetapi kalau fardu ain, ya itu kamu yang punya kewajiban, hanya orang per orang. Kalau kamu nggak ngelakuin ya kamu dosa. Kalau kamu yang melakukan ya kamu mendapat pahala. Ya, jadi hukumnya fardu ain bagi laki-laki. Bagaimana bagi perempuan? Bagi perempuan hukumnya tidak wajib. Bahkan sebaiknya perempuan tidak usah ikut sholat Jumat di masjid. Lebih baik perempuan sholat di rumah agar tidak mengundang mudorot, tidak mengundang maksiat. Dalil sholat Jumat diperhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang beriman, artinya hanya orang beriman yang sholat Jumat. Orang yang tidak beriman kepada Allah ya tidak usah sholat Jumat. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, apabila diseru, diperintahkan untuk mengerjakan sholat di hari Jumat, maksudnya sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah kamu, bersegeralah kamu untuk mengingat Allah, untuk berzikir. Wadarul bai'. Nah, kalau kamu sedang berdagang, sedang membuka toko misalnya, nah, tinggalkan dulu jual belinya, dagangannya ditinggalkan dulu, tokonya ditutup dulu, bergegas sholat Jumat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu memang mengetahui. Artinya sholat Jumat itu lebih baik untuk kita sebagai orang beriman ketimbang kita mencari uang untuk dunia. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ditinggalkan sejenak. Nanti kalau sudah selesai sholat, ya boleh, silakan buka lagi tokonya. Nah, kemudian ada syarat wajib dan juga syarat sah sholat Jumat.
syarat wajib itu siapa-siapa saja yang wajib sholat Jumat. Itu syarat wajib. Siapa-siapa saja mereka? Ada 6. Yang pertama orang Islam, ya jelas. Harus orang Islam ya yang sholat Jumat. Yang kedua orang yang sudah balik. Yang sudah balik itu harus sholat Jumat. Kalau anak-anak belum balik ya nggak apa-apa, mereka nggak pergi Jumatan. Tetapi tetap harus diajak ya oleh orang tuanya untuk Jumatan. Orang yang sudah balik, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah, keluarnya mani. Untuk yang perempuan ditandai dengan haid, itu balik. Karena ini laki-laki, berarti laki-laki yang sudah mimpi basah, sudah keluar mani, wajib sholat Jumat. Yang ketiga berakal sehat, dia bukan orang gila. Orang gila nggak wajib sholat Jumat. Tapi kalau dia mau ya nggak apa-apa. Tapi orang yang waras, sehat akalnya, wajib sholat Jumat. Yang keempat, laki-laki yang merdeka. Merdeka laki-laki. Ya, laki-laki yang merdeka, artinya dia bukan budak. Si laki-laki itu bukan budak, dia bebas merdeka ya. Kita sekarang kan merdeka. Kita tidak diatur oleh siapapun kan. Yang kelima, sehat jasmani. Selain tadi akalnya sehat, ya badannya juga harus sehat. Dan yang keenam, dia mukim. Mukim itu dia menetap di tempat itu. Artinya dia memang tinggal di situ. Contoh, masjidnya di Pramuka. Nah, sedangkan dia juga tinggal di Pramuka. Ya dia memang harus sholat Jumat berarti di Pramuka itu. Ya artinya dia orang yang mukim, orang yang bertempat tinggal di situ. Karena kalau dia musafir, sedang melakukan perjalanan, misalnya kamu lagi keluar kota, keluar pulau, ya kamu boleh nggak sholat Jumat. Itu ya orang-orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Kemudian syarat sah sholat Jumat, apa-apa saja yang harus kita lakukan agar sholat Jumat kita sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, dilaksanakan di waktu zuhur tadi. Nah, nggak boleh sholat Jumat dikerjakan di waktu selain zuhur. Yang kedua, dilaksanakan di area pemukiman. Nah, artinya kamu memang tinggal di situ. Itu area pemukiman warga. Kamu tinggal di situ. Jadi bukan sedang melakukan perjalanan atau sekedar numpang lewat di daerah itu. Tapi memang kamu tinggal di situ. Yang ketiga, rakaat pertama harus dikerjakan secara berjamaah. Artinya sholat Jumat tidak menerima masbuk, orang yang ketinggalan rakaat. Karena kita kan dari azan sampai sholat itu agak lama tuh. Karena ada khutbah dulu kan. Khutbah biasanya 20-30 menit. Masa sih ketinggalan sholat Jumatnya? Ya, jadi kalau sholat Jumatnya mau sah, rakaat pertama harus bersama imam ya, harus dikerjakan bersama imam. Yang keempat, jumlah jamaah minimal 40 orang. Nah, ini menurut pendapat Imam Syafi'i. 40 ya minimal. Kalau kurang dari 40, ya cari masjid lain. Makanya dalam satu tempat itu, nah yang kelima ya, dalam satu tempat hanya boleh ada satu Jumatan. Kenapa begitu? Agar tidak memecah jamaah. Nah, misal di masjid A jamaah 30, di masjid B jamaah 20. Harusnya kan dikumpulin jadi satu, bisa tuh sholat Jumat, karena minimal 40. Tapi karena dipecah, ya akhirnya dua-duanya nggak bisa Jumatan. Dan yang keenam, ya sholat Jumat didahului oleh khutbah, baik khutbah pertama maupun khutbah kedua. Kalau ingin sholat Jumatnya sah, 6 syarat ini harus terpenuhi. Lalu bagaimana kalau misalnya saking nggak keburunya nggak sempat nih, misalnya rakaat pertama nggak dapet, atau 6 syarat ini tidak terpenuhi, ya diganti dengan sholat zuhur, dibadal ya, diganti sholat Jumatnya dengan sholat zuhur. Maka orang yang tidak memenuhi syarat sah sholat Jumat, dia wajib menggantinya dengan sholat zuhur. Kemudian ada halangan sholat Jumat. Hal-hal apa saja yang menghalangi seseorang boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi sesuai uzur syar'i. Uzur syar'i itu adalah sebab yang dibolehkan oleh syariat Islam. Artinya bukan sebab yang dibuat-buat, tetapi memang sebab ini dibolehkan. Kamu boleh tidak sholat Jumat asalkan memenuhi uzur syar'i. Asalkan memang sebabnya kamu nggak sholat itu memang boleh oleh agama Islam. Apa saja? Ada 4. Yang pertama, safar. Kamu sedang dalam perjalanan, keluar kota, keluar pulau. Kamu sedang dalam perjalanan yang memang memaksamu untuk tidak bisa sholat Jumat. Misal kamu sedang di pesawat, kan nggak mungkin sholat Jumat. Atau sedang di kapal, ya nggak mungkin sholat Jumat.
Yang kedua, kamu sedang sakit, sakitnya sakit yang parah ya, yang memang nggak bisa kamu berangkat sholat. Kalau cuma sakit batuk, pilek ya sholat dong. Tetapi kalau memang sakitmu itu memaksamu untuk tidak bisa jalan ke masjid, ya nggak apa-apa, sholat zuhur di rumah. Yang ketiga, hujan deras. Nah, hujan deras ini boleh kamu nggak berangkat sholat, tapi hujannya sangat deras. Dan yang keempat, sedang ada bencana alam. Ada bencana alam, misalnya ada tanah longsor sehingga akses kita ke masjid tidak bisa, nggak apa-apa, sholat di rumah. Lalu bagaimana dengan COVID-19? Apakah boleh tidak sholat Jumat di masjid? Ya, COVID masuk ke syarat uzur syar'i yang nomor 2, sakit. Kalau memang kamu sedang sakit, ya jangan kamu ke masjid. Kamu sedang, naudzubillah, kamu sedang positif COVID, jangan ke masjid. Nanti malah nularin ke yang lain. Keutamaan sholat Jumat. Untuk apa kita sholat Jumat? Yang pasti sholat Jumat itu untuk menyambung silaturahim. Kadang kita dengan tetangga sebelah rumah saja kadang kita tidak pernah bertemu, saking sibuknya dengan aktivitas masing-masing. Ada yang seperti itu? Ada yang seperti itu. Makanya kita butuh sholat Jumat, karena pasti ketemu di masjid. Kalau kita sholat Jumat pasti ketemu. Minimal 1 minggu kita ketemulah dengan tetangga. Itu kan bagian dari menyambung silaturahim, sehingga persatuan dan kesatuan umat Islam tetap terjaga. Dan kemudian yang terakhir, tata cara sholat Jumat. Sholat Jumat diawali dengan khutbah dan kemudian sholat 2 rakaat seperti biasa. Demikian anak-anakku semua materinya. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.